Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fatimah Ajah Rasam dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 2D dari XTAI Dr. K.I.J. Mutakin Purwakarta dengan NIM 010124010807. Untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam di STAI Dr. K.H.I.Z. Mutaki, maka di sini saya akan memaparkan jawaban daripada soal-soal yang telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Namun sebelumnya saya memohon maaf karena di sini saya sudah menyiapkan beberapa list pertanyaan untuk membantu saya nanti agar pembahasannya atau pemaparannya tidak kemana-mana. Baik, langsung saja. Yang pertama, menurut Anda, mengapa ilmu pendidikan Islam tetap relevan untuk dipelajari di era digital saat ini? Dan bagaimana Anda memaknai integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional? Dan menurut saya, kenapa pendidikan Islam itu memang tetap relevan ya dipelajari di era digital saat ini, meskipun justru semakin berkembangnya arus teknologi dan informasi itu semakin ketat dan semakin cepat. Makanya kita perlu yang namanya pondasi. Nah, ilmu pendidikan Islam ini bisa menjadi pondasi bagi kita agar apa? Agar kita bisa memilah-milih informasi yang diterima dan menyikapi perkembangan zaman yang terjadi. Saya daripada itu, ilmu pendidikan Islam juga tak hanya berbicara soal agama aja, tapi juga berbicara soal membina akhlak kita supaya lebih baik, supaya memiliki akhlak yang mulia. Kemudian juga membina kita untuk selalu jujur, toleransi, terus juga bertanggung jawab. Nah, selain daripada itu tadi bagaimana saya memaknai nilai-nilai Islam dalam pendidikan nasional. Bagi saya, nilai-nilai Islam itu tetap bisa diterapkan di dalam sistem pendidikan nasional dengan misalnya dengan cara guru memberikan mata pelajaran, misalkan membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di dalamnya bisa diselipkan dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, seperti berakhlak yang baik. Contohnya dari mulai berbicara di bahasa Indonesia itu kan ada bahasa-bahasa yang baik ya, bahasa-bahasa yang baik. Terus juga bisa diselipkan nih, kita itu kalau misalnya berbicara harus yang sopan terhadap yang lebih tua ataupun terhadap guru itu harus sopan. Nah, itu bisa diselipkan juga. Atau misalnya dalam pendidikan kewarganegaraan, di dalamnya kita bisa menyampaikan pentingnya disiplin, toleransi, gotong royong, kemudian juga saling mengerti dan tanggung jawab, itu yang paling pasti. Nah, mungkin itu untuk jawaban yang pertama. Yang kedua itu bagaimana Anda melihat perbedaan orientasi antara pendidikan Islam yang berbasis tauhid dengan sistem pendidikan Barat yang sekuler, dan dampaknya apa terhadap cara berpikir peserta didik. Oke, izin menjawab. Untuk yang kedua ini, saya memandang bahwa pendidikan yang berbasis tauhid itu mereka tak hanya mempelajari soal bagaimana beribadah yang baik, gak hanya berbicara soal agama aja, tapi di lingkungan mereka diajarkan juga tentang kedisiplinan, tentang sopan santun, kemudian juga nilai-nilai umumnya seperti ya tadi tanggung jawab terhadap dirinya, terhadap sesama, terhadap alam. Justru mereka akan lebih paham dan juga mereka condong memiliki pondasi untuk itu. Nah, selain daripada itu, untuk dampaknya terhadap mereka yang berbasis tauhid, karena kan mereka itu punya pondasi. Nah, tentunya dampak bagi mereka itu akan memandang atau memaknai atau melihat sesuatu itu dalam dua arah ya, dan juga dalam dua POV. Kemudian juga mereka akan melihat memaknai atau memahami situasi itu secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong gitu ya. Kemudian juga sedangkan untuk pendidikan yang sekuler, menurut saya kan mereka itu memisahkan agama ya, gak ada nilai-nilai agama yang dipelajari gitu, otomatis mereka itu gak punya pondasi. Nah, kalau yang tadi itu punya pondasi, kalau yang sekarang itu mungkin tidak punya pondasi ya kalau bagi saya, dan berpengaruh terhadap cara berpikirnya juga. Mereka akan condong berpikir secara kritis, kemudian setelah itu juga mereka akan lebih fokus pada pengembangan akal dan juga
pengembangan akal dan juga apa ya, kekritisan mereka terhadap suatu ilmu pengetahuan. Dan juga bagi saya ya, menurut saya mereka yang pendidikannya berbasis sekolah itu akan merasa stres ketika ilmu yang mereka dapati itu dalam pemahamannya kurang, atau misalnya ilmunya belum kesampaian nih, bahasannya terlalu berat gitu ya, karena mereka nggak punya fondasi, mungkin saja ya menurut saya bisa menyebabkan stres atau overthinking yang berlebih. Nah itu, tapi akan lebih baik jika memang di pendidikan sekuler ini bagus ya, lebih kritis dan juga pemikirannya lebih bebas. Kalau misalkan yang tadi itu terbatas karena kan ada fondasi di dalam pendidikan Islam itu kan berbasis tauhid, ada sesuatu yang misalnya kita mengimani Tuhan, ya udah kita mengimani Tuhan, sifat-sifatnya apa, kita mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya, ya udah sebagai bentuk dari iman kita aja, nggak mempertanyakan hal-hal yang mestinya tak kita tanyakan gitu. Nah, sedangkan di pendidikan sekuler itu menurut saya mereka akan mempertanyakan segala sesuatu itu secara lebih kritis. Memang pemikiran itu bagus, cuma akan lebih bagus lagi jika mereka dibaluti dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai Islam, agar mereka tak hanya pintar saja tapi juga bijak. Setelah itu ada yang ketiga. Pertanyaan ketiga, mengapa pesantren mampu bertahan hingga kini dalam sistem pendidikan nasional? Apa kunci kekuatannya dan bagaimana Anda melihat masa depannya di tengah perubahan zaman? Mengapa pesantren bertahan di ini? Nah, menurut saya mengapa tetap bertahan pesantren di pendidikan nasional ini, karena di pesantren itu kan kita nggak cuma mempelajari tentang nilai-nilai agama aja, nggak cuma berbicara tentang nahwu sorof atau pembelajaran yang berbau islami, tapi juga kita dipelajari soal pendidikan umumnya kan, disiplinnya ada, terus juga tanggung jawabnya ada, terus juga ada yang kolaborasi juga kan, di pesantren itu kolaborasi dengan pendidikan umum, jadi tetap bisa balance. Dan juga di pesantren itu kan sekarang tuh udah banyak banget ya pesantren yang pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Arab, yang justru di sistem pendidikan nasional mungkin ya kebiasaan itu masih kurang, masih pakai bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Mungkin untuk kelas sekolah yang agak tinggi mungkin dipelajari itu ya setiap harinya, misalnya pakai bahasa apa, pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab dan lain sebagainya. Namun untuk untuk pesantren menurut saya ya, kenapa tetap bisa bertahan ya, karena itu tadi mereka nggak cuma mempelajari tentang nilai agama aja, tapi juga mereka juga diajarin tentang pembinaan akhlak supaya tetap baik, terus juga tentang kedisiplinan, kemandirian. Mereka kan jauh dari orang tua ya, mereka belajar mandiri, yang tadinya di rumahnya manja kemudian masuk pesantren jadi mandiri, terus juga disiplin, yang tadinya leha-leha mungkin di rumahnya, tapi setelah masuk pesantren mereka menaati aturan, karena di pesantren itu kan hukumannya tidak main-main. Maksudnya tidak main-main tuh mendidik ya, uh, hukuman yang mendidik, seperti misalnya bawa HP, gak boleh bawa HP tapi ternyata bawa HP. Nah itu kan hukumannya bisa dengan bukan dipermalukan, lebih ke dikasih sanksi sosial. Terus juga itu kan bisa jerak atau berbentuk hafalan, itu kan melatih pemikiran juga ya, supaya mau gak mau nih hafalannya harus tetap hafal. Sedangkan metode itu atau pembelajaran itu tuh jarang banget loh di pendidikan sistemnya di pendidikan umum gitu. Nah menurut saya itu sih yang bikin bertahan. Terus kunci utamanya apa? Kunci utamanya mungkin keteladanan mereka terhadap guru, karena bagi saya keberhasilan daripada siswa atau santri itu mungkin ya bisa dilihat dari keberkahan ilmunya. Jadi kita tuh bisa aja dapat ilmu banyak tapi tidak berkah. Nah, tapi kuncinya itu ya karena keberkahan tadi. Misalnya mereka itu takzim terhadap gurunya. Yang mungkin ya menurut saya di pendidikan umum itu malah melihat siswa itu kadang berani terhadap gurunya. Nah di pesantren itu tidak ada yang seperti itu. Mungkin aja ada tapi tidak langsung face to face ke gurunya gitu, paling di belakang kayak ngomel-ngomel gitu ya. Nah tapi kalau di pesantren ini yang saya lihat, yang saya pandang,
murid-murid santri-santrinya tuh ya takjim terhadap gurunya, mungkin keberkahannya itu turun dari situ, makanya sistem pendidikan atau di pesantren itu masih tetap bisa bertahan. Itu sih keteladanannya, kedisiplinannya, kemandiriannya, dan juga tetap update. Dan bagaimana masa depannya? Masa depannya ya menurut saya justru bukan lebih baik ya, lebih pasti. Kenapa? Karena mereka mempelajari dua ilmu, ada ilmu umumnya, ada juga ilmu agamanya. Mereka tetap balance dari kedua itu. Dan yang saya lihat sekarang itu pesantren udah banyak kok yang adaptasi dengan IT gitu ya, yang ada basis IT-nya, terus juga bisnis kayak gitu ya, udah mulai mempelajari, mulai update juga. Dan ada juga yang pesantren itu berkolaborasi dengan pendidikan umum, jadi lebih update lagi, mengikuti perkembangan zaman tapi dengan menerapkan nilai-nilai agama yang sudah ada di pesantren itu. Selanjutnya, pertanyaan keempat, di tengah krisis moral generasi muda, bagaimana pendekatan pendidikan akhlak yang efektif menurut Anda? Menurut saya dengan cara pertama itu bisa dengan teladan. Kalau misalnya kita sebagai guru ya, yang saya rasakan ketika saya sebagai murid, saya kadang gini, mungkin saya kurang literasi, tapi ketika saya melihat role model saya atau guru yang saya kagumi dari model pembelajarannya, dari metode pembelajarannya, saya kadang mengikuti cara-cara itu. Yang tadinya yang tadinya jarang baca jadi suka baca. Terus juga bisa melihat dari kepribadian guru itu. Misalnya kita bisa loh jadi teladan, misalnya dengan cara pendekatannya itu dengan keteladanan ya. Kita bisa mencontohkan hal kecil seperti kejujuran, berbicara yang baik, kemudian juga menghargai ketika orang ada yang berbicara, mendengarkan ketika orang berbicara, menghargai setiap perbedaan gitu ya, toleransi, dan masih banyak lagi. Yang kedua bisa dengan sharing, misalnya kendala apa sih yang bikin mereka itu sampai krisis moral. Nah, kita bisa bantu mereka dengan sharing gitu ya. Kamu kalau misalkan perilakunya kayak gini bisa bikin kamu kayak gini, dampak-dampaknya kita kasih tahu. Mungkin itu bisa menambah wawasan ataupun bisa menambah insight yang baru bagi mereka. Gitu sih menurut saya. Dan tadi tuh ya itu untuk pendekatannya, atau bisa juga misalnya dengan sharing atau tadi keteladanan, terus juga dengan kebiasaan. Misalnya kita nih yang tadi kita biasa misalnya ya suka sholat duha misalnya, ya kita tetap melakukan hal-hal baik itu tanpa kita sadari. Orang-orang yang menjadikan kita role model akan mengikuti hal itu. Hanya kita perlu konsisten, nggak boleh sombong. Nah, itu sih yang menurut saya efektif ya untuk untuk menghadapi krisis moral itu dengan dengan bahasa-bahasa yang lebih lembut agar bisa diterima. Yang kelima, mengapa dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum masih terjadi? Jika Anda menjadi pengambil kebijakan nasional, apa strategi Anda untuk menghapus batas ini? Menurut saya, ya emang sih, menurut saya dikotomi ilmu itu pasti ada terus ya, karena ini tuh dua hal yang sebenarnya barengan tapi beda versi gitu. Untuk dikotomi ilmu menurut saya bukan sesuatu hal yang mesti dimusuhin, bukan sesuatu yang dipermasalahin, karena keduanya ini sangat penting. Bisa ini kalau jadi pengambil kebijakan nasional, mungkin saya bisa menggabungkan keduanya tanpa mengunggulkan salah satunya. Misalnya kita tetap menerapkan sistem pendidikan nasional, pendidikan umum, namun di dalamnya banyak nilai-nilai agama. Lebih mungkin kurikulumnya bisa diganti lagi, jadi tidak memisahkan antara keduanya, jadi dibarengi aja. Itu mungkin untuk strategi dari saya, sederhananya seperti itu. Kemudian yang terakhir, apa kekuatan dan kelemahan dari sistem halaqoh atau sorogan dibandingkan dengan sistem kelas modern? Apakah metode itu masih bisa diadopsi saat ini? Menurut saya bisa. Nah, sistem halaqoh dan juga sorogan, untuk kelebihannya dulu ya. Kelebihannya yang pertama, kita merasa lebih dekat, karena kadang ada yang
karena dekat dengan kiainya, dengan gurunya, itu bisa bikin lebih percaya diri, bisa bikin lebih leluasa, lebih apa ya, lebih terbuka lagi diskusinya, lebih terbuka lagi, terus juga lebih apa ya, lebih keluar apa ya, dan juga mungkin lebih efektif sih menurut saya, karena kan langsung bersama kiainya atau bersama gurunya. Terus juga selain daripada itu, kekuatan lainnya ya, dengan sistem ini tuh bisa bikin apa ya, peserta didik itu lebih memahami apa yang sedang mereka pelajari. Namun kelemahannya karena ini tuh kan kalau misalkan banyak ya, di lingkungan yang banyak pesertanya gitu, pasti akan keteter juga gurunya. Terus juga kelemahan yang lainnya tuh bisa bisa perbedaan kesenjangan, apa ya, kesenjangan bukan keberhasilan, kesenjangan pencapaian. Yang satu mungkin cepat dalam memahami apa yang disampaikan oleh gurunya, yang satunya lagi mungkin kurang. Nah, disitulah ada perbedaan. Dan kadang kalau misalnya terlalu banyak pesertanya, tidak akan tidak akan terdidik secara maksimal gitu, malah jadi kewalahan tadi. Nah, itu sih menurut saya. Terus juga apakah metode ini masih bisa diadopsi? Menurut saya bisa. Kenapa? Karena mungkin kita juga bisa lebih mengefektifkan dari peserta didiknya yang dibagi-bagi gitu ya. Terus juga sistem ini tuh bisa bikin lebih maksimal lagi dalam memahami apa yang kita pelajari. Itu meskipun di kelas modern ya, itu kita bisa satuin keduanya, misalnya dibagi waktu gitu ya. Pertama misalnya di sebelum subuh, setelah subuh kita bisa menghafal dulu, bagi misalnya di tahfiz ataupun di pembelajaran lainnya itu menghafal dan lain sebagainya. Nah, setelah itu paginya bisa dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk memaparkan daripada soal-soal yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaiannya atau sikap yang kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.